Nancy, semuanya kemari dan lihat. Bukankah ini bintang besar yang menggunakan penyanyi pengganti untuk lip sync? Aku dengar, dia bahkan berselingkuh dengan manajernya. Ku dengar dia juga mencuri lirik memalukan sekali. Sampah seperti dia hanya tahu cara mencari sensasi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku dengar, anaknya lahir dari pria di luar sana. Dasar tukang lip sync. Tidak tahu malu. Pekerjaan amalmu juga palsu. Sebaiknya kau mati saja. Hai Fencing. Selama kamu memberitahuku siapa pria itu, kekerasan seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Apa kamu yang menghasut orang-orang ini? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. The film was Siapa pria itu? translated and narrated by M Media. Hai Fencing. Apa hebatnya pria itu? Sampai-sampai kamu masih membelanya sekarang. Nan Gongsi, seberapa banyak kebahagiaan masa lalu kita yang masih kamu ingat? Dan apa yang kamu lakukan padaku sekarang? Sungguh ironis. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Tapi kamu tidak mempercayaiku. Baiklah. Ini terakhir kalinya aku memberimu kesempatan. Kamu tidak berpikir bahwa hanya karena kita bercerai, aku akan membiarkanmu pergi kan? Jujur saja. Performa kamu diranjang. Tidak ada apa-apanya dibanding ayah biologis Nang Xuan. Dia jauh lebih mengerti perasaanku daripada kamu. Akhirnya mengaku juga atas perbuatanmu. Nan Gongsi. Mari kita berpisah di sini. Setidaknya, mari kita simpan kenangan manis yang tersisa. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Bukankah sudah kubilang untuk renyah dari pandanganku? Kenapa kau masih di sini dan memuakkan mataku? Apa kau berniat berbagi suami dengan kakakmu? Aku ingat kamu punya fobia kuman. Biasanya, kamu bahkan tidak membiarkan wanita lain mendekatimu. Kita sudah bercerai. Apakah aku masih harus menjaga diri untukmu? Hai Fencing. Sebelum menuntut orang lain, kenapa kau tidak bercermin dulu kau itu orang seperti apa? Kamu terlalu banyak berpikir. Hubunganmu tidak ada urusannya denganku. Aku hanya kembali untuk mengemasi barang-barangku. Kembali dan beritahu paman keduamu bahwa tadi malam putrinya menginap denganku. Yang satu mantan suamiku. Yang lainnya sepupuku. Mereka memang luar biasa. Setelah kau kemasi barang-barangmu pergilah. Pergi. Pergi. Gongsi. Tadi malam kita. Meskipun aku mabuk tadi malam, aku masih ingat semuanya. Aku tidak melakukan apapun padamu.
Kamu melihat semuanya kemarin pagi, bukan? Selamat. Selama 4 tahun kamu menikah dengan Tuan Nan. Dia tidak memberikan keuntungan apapun kepada keluarga He. Ayah saya sudah lama tidak puas. Dia pikir kamu cukup tidak kompeten. Niat mereka sekarang adalah agar saya bisa mendapatkan muka untuk keluarga He. Karena kamu punya kemampuan itu akan jadi yang terbaik. Kamu, He Fencing. Apakah ibu dan ayah memberitahumu? Mereka berharap agar kamu tidak lagi berhubungan dengan keluarga kami. Sebaiknya kamu pergi jauh-jauh dan bersembunyi karena kekacauan yang kamu buat. Harga saham keluarga He terus turun. Saya tidak ingin kerja keras ayah saya dihancurkan olehmu. Itu perusahaan ayahku. Kamu merebutnya dengan cara-cara kotor. Saat tubuhnya bahkan masih hangat. Lalu kenapa? Ayahmu sudah meninggal. Jika kamu tidak ingin melihat perusahaan yang dibangun ayahmu hancur, sebaiknya kamu menjauh dan tidak ikut campur. Dikonfirmasi bahwa Nang Xuan dan He Fencing tidak memiliki hubungan biologis. Ibu, kenapa kita pergi? Nang Xuan, ibu tidak punya pilihan. Ibu, apakah ibu akan menelantarkan Nang Xuan? Mengapa Nang Xuan berpikir begitu? Aku mendengar orang lain bilang bahwa aku bukan anak kandung ibu. Itu tidak benar. Ibu, tolong jangan menangis. Nang Xuan jangan terlalu dipikirkan ya. Ibu akan tetap menyayangi Nang Xuan seperti dulu. Baiklah. Nang Xuan, 1 bulan kemudian, Nang Xuan. Nang Xuan, ayo kita pergi. tunggu. Wanita yang sungguh tidak punya hati. Sisi merasa sangat terpuruk 2 hari ini. Alih-alih menjenguknya, kau malah membawa bajingan ini untuk pergi berlibur. Ucapan Anda terlalu tajam, Tuan Nan. Di dunia ini, soal siapa yang paling kejam. Siapa yang bisa mengalahkan Anda, Tuan Nan? Tunggu. Terburu-buru sekali. Apa kau akan berkencan dengan ayah Nang Xuan? Ya. Saya sedang menemui ayah Nang Xuan sekarang. Ouyang. Cari tahu di mana He Fencing menginap. Halo, saya mau check out. Tentu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami menerima laporan bahwa Anda mencuri kalung safir yang berharga. Kami perlu menggeledah barang-barang Anda sekarang. Bagaimana mungkin? Jangan takut. Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak tahu bagaimana kalung ini bisa ada di dalam koperku. Aku tidak melakukannya. Tertangkap basah, Anda masih berani membantah. Bukan aku pelakunya, Pak Petugas. Simpan kata-katamu untuk hakim. Nang Xuan, jangan takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Nang Xuan, Nang Xuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami akan mencarikannya. Panti asuhan yang cocok. Nang Xuan, Nang Xuan. Nan Gongxi. Kamu yang menjebakku, bukan? Nan Gongxi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Nan Gongxi. Takut sekarang. Tuan Nan. Mau ku bantu? Tuan Nan. Aku dijebak. Tolong biarkan aku keluar. Aku bisa membantumu.
Tapi dalam posisimu saat ini, kenapa aku harus membantumu? Karakternya, reputasiku, karirku, semuanya telah hancur olehmu. Apakah kamu pikir aku masih punya sesuatu untuk diberikan padamu? Kecuali kau menjual dirimu padaku. Jadi ini tujuanmu. Tentu saja. Jika kau tidak setuju, anakmu akan dikirim ke panti asuhan. Dan kau tidak akan pernah melihatnya The lagi. film was translated Tidak and Nangsuan adalah narrated by satu-satunya yang aku M-Media. punya. Aku masih harus mencari putraku yang hilang. Baiklah, aku setuju. Tapi jika aku menjual diriku, harus ada batas waktunya. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan. 3 bulan. Jangka waktu 3 bulan. Baiklah. Nan Gongsi. Kita mau kemana? Apa kau tidak bisa membaca? Tapi bagaimana aku bisa keluar dengan gaun seperti ini? Apa kau masih mengira dirimu bintang besar? Jangan lupakan kesepakatan kita. Jika aku meminta bantuannya lagi malam ini, aku anjing. Mengapa kamu kembali? Apa? Kecewa melihatku. Fansing. Bahkan dalam keadaan seperti ini kamu masih bisa menggat Tuan Liang. Benar-benar mengesankan. Fansing. Tuan Liang bahkan mengunggah foto bersamamu di media sosialnya. Seorang bintang besar dan pengusaha. Kamu bahkan masuk dalam topik yang sedang tren. Mungkin tidak lama lagi, kamu akan kembali ke puncak. Kita sudah cukup banyak minum. Kamu terlambat hari ini. Kamu harus minum 3 gelas sebagai hukuman. Aku sedang tidak enak badan. Aku tidak bisa minum. Apakah kamu benar-benar tidak enak badan atau hanya berpura-pura? Tuanan adalah tuan rumah hari ini. Kamu tidak bisa menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuanan. Rasa hormat tuanan harus diberikan. Fansing gaun itu terlihat cantik padamu. Apakah itu gaya tambal sulam yang populer itu? Fansing berpakaian seperti ini.
Tidak heran Tuan Liang tidak bisa menahan diri. Dan aku dengar. Tuan Liang menyukai suara. Dia suka mendengar desahan lembut seorang wanita. Fencing kakimu juga cukup bagus. Tidak ada satupun bintang di industri ini dengan kaki seindah milikmu. The film was translated Dasar wanita and jalan. Apa narrated kau by masih M. mengira dirimu Media. adalah menantu keluarga Nan? Kau wanita yang tidak suci dan wanita yang bermoral rendah. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Kau sendiri yang mencari masalah ini. Jika kau tidak begitu tidak berguna di ranjang, aku tidak akan berselingkuh. Kau. Bawa dia ke kamar kecil. Tuanan, saya baru saja pergi memeriksa. He Fencing dan pria itu sedang sibuk sekarang. He Fencing benar-benar layak menjadi seorang penyanyi. Suara yang dia buat itu akan membuat tulang pria manapun meleleh. Tuangkan minumannya. Tuanan, Tuanan, tidak ada gunanya marah karena wanita seperti itu. Dia tidak punya prinsip dan membuat alasan untuk perselingkuhannya. Dia yang murahan tapi dia menyalahkan Anda. Wanita seperti dia layak dihancurkan oleh Guo. Tuanan, Bajingan. Wanita sepertimu yang berani menipu dan mengkhianati Tuan Nan. Tidak lebih dari wanita rendahan yang murahan. Untuk apa kau berpura-pura? Bukankah kau selalu berselingkuh? Tunjukkan saja sikap genitmu saat berselingkuh. The film was translated and narrated by M. Media. Nan Gongxi. Aku telah mencabutmu dari hatiku. Akademi. Media perlahan mulai. Tak lama lagi. Aku akan sembuh. Dan kau tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Fencing, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Besok aku akan bekerja di Xingguang. Kamu tidak terlihat sehat. Kamu terlihat seperti sedang sakit. Kamu harus istirahat di rumah. Tuan Nan, cedera tangan Anda cukup parah. Biarkan saya mengobatinya untuk Anda. Pergi.
Sudah selesai. Jangan biarkan lukanya basah selama 2 hari ke depan. Pulanglah dan temani Nancy. Memangnya aku tidak bisa melakukannya? Apa yang kau inginkan? Apa kau perlu aku membuktikannya dengan tubuhku? Pergi. Fansing. Apakah kamu akan bekerja? Kenapa? Apakah kau takut? Takut? Apa yang harus saya takutkan? Fencing. Sepertinya kamu belum melihat topik yang sedang tren. Semua orang di internet yakin bahwa aku adalah penyanyi bayanganmu. Mereka semua mengutukmu. Orang tuaku berkata, selama Nan Gongxi tidak angkat bicara, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Karena toh kamu tidak bisa bernyanyi lagi. Daripada membuang-buang trafikmu, sebaiknya kamu berikan semua ketenaranmu padaku. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Aku tidak bisa menanggung aib ini seumur hidupku. Aku tidak bisa membiarkan anakku berpikir bahwa aku adalah ibu yang sangat buruk. Tuan Nan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa? Menyesal telah mengkhianatiku. Fencing. Jika kau tidak mengkhianatiku sejak awal, aku tidak akan terus mengincarmu. Reputasimu tidak akan hancur. Kehormatanmu, pencapaianmu, tidak akan menjadi milik orang lain. Saya tidak melakukannya. Kau melakukannya. Fencing, kau masih menolak untuk bertobat. Kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Keluar. Perselingkuhan-perselingkuhanmu itu. Semuanya diatur oleh paman dan bibimu. Aku tidak berdaya menghentikannya. Tuan Nan, tolong bantu saya. Saya mohon bantu saya. Fencing. Semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Kau harus merenungi perilakumu. Paman dan bibimu bersekongkol dengan pihak luar untuk memeras setiap tetes nilai terakhir darimu. Seberapa menyedihkan dirimu? Tuan Nan, tolong bantu saya. Katakan saja, akun-akun gosip itu bisa maju dan mengungkapkan kebenaran. Tuan Nan, saya mohon bantu saya. Baiklah. Jika kau ingin bantuanku, baiklah. Katakan padaku, siapa pria itu? Saya tidak melakukannya. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Gongxi, kau harus mempercayaiku, Gongxi. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Tuan muda di luar dingin dan hujan. Mari kita masuk ke dalam. Nan Gongxi.
Nan Gongxi. Hanya kau yang bisa membantuku. Nan Gongxi. The film was translated and Nan narrated Gongxi. by M Media. Tuan Huang. Anda bilang jika saya pergi dengan Anda akan membantu saya membersihkan nama saya. Apakah itu benar? Tentu saja. Itu hanya menyewa beberapa akun gosip dan BOT. Hal semacam ini. Pak Huang adalah ahlinya. Malam seperti ini sangatlah berharga. Mari kita. Tuan Huang. Tuan Huang. Pergilah bersih diri dulu. Saya akan menunggu. Baiklah. Bersih-bersih. Tunggu saja aku. Hai Fencing. Keberadaanmu hanyalah noda di dunia ini. Kenapa kau tidak mati saja? Kenapa kau tidak mati saja? Karena aku ingin hidup. Anakku yang hilang belum ditemukan. Dan namaku belum dibersihkan. Bagaimana mungkin aku berani mati? Kau ingin hidup. Kau tidak pantas untuk hidup. Apakah benar hari ini aku harus mati di sini? Mati di tangan Nan Gongxi? Keluar. Nan Gongxi, kendalikan dirimu. Apa sebenarnya kesalahanku? Hingga kau memperlakukanku seperti ini. Kau berani bertanya apa kesalahanmu? Selama masa kontrak, kau merangkak ke tempat tidur pria lain. Dan pria botak yang jelek. Serta menjijikan itu. Hai Fencing. Kau benar-benar menjijikan. Apakah kau bicara tentang Tuan Huang? Diam. Tidak. Aku masih harus membesarkan anak. Aku tidak bisa mati. Apa kau benar-benar berpikir bisa lolos dari genggamanku? Bukankah kau selalu ingin tahu siapa kekasihku? Akan kuberitahu. Bicara. Kekasihku adalah Hai Fencing. Dasar wanita jalang. Tuan Nan. The film was translated Mengapa Anda and menyakiti Nona narrated He? by M Media. Dia tidak pantas untuk hidup. Tuan Nan, jangan-jangan Anda salah paham mengenai Nona He dan Tuan Huang. Bicara. Malam itu, Nona He memang masuk ke kamar bersama Tuan Huang. Tapi orang yang sebenarnya berhubungan dengan Tuan Huang adalah aku. Aku bekerja di dunia hiburan malam. Nona He membayarku untuk menjadi pemeran penggantinya. Semua itu agar dia bisa membuat Tuan Huang maju dan membersihkan namanya terkait rumor-rumor di internet itu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apakah kau pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Nan Gongxi. Seandainya aku menjelaskan, apakah kau akan percaya? Bagaimana perasaanmu? Apakah kau akan mati? Apa kau mengkhawatirkanku? Aku hanya takut Nancy akan menjadi yatim piatu.
Aku tidak akan mati. Bawa aku ke rumah sakit. Dokter sudah mengobati lukamu. Ingat minum obat tepat waktu di rumah. Kau harus merawatku. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Apa ini soal membersihkan namamu di depan Tuan Huang? Sudah kubilang. Dia tidak punya kuasa sebesar itu. Apa kau hamil? Tidak. Mustahil. Pergilah periksa. Jika aku hamil. Lalu bagaimana? Kau tahu. Kita sudah bercerai. Kau tidak pantas mengandung anakku. Baiklah. Aku akan segera memeriksakan diri. Jika aku benar-benar hamil, aku akan menggugurkannya tanpa ragu. Kamu hamil. The Singkirkan film itu. was translated and narrated by M Media. Tuan Nan, saya sudah menggugurkan kandungan saya. Saya tidak akan bergantung pada Anda. Beraninya kau membuat keputusan untuk operasi sendirian tanpa memberitahuku. Tuan Nan, saya sudah menggugurkan kandungan saya. Dan saya tidak akan bergantung pada Anda. Berlututlah. Kau akan tetap di sini hari ini. Sampai anak kelima lahir. Tulis laporan tentang pemikiranmu untukku. Kau hanya boleh pergi setelah selesai menulisnya. Chai Fencing. Apakah laporannya sudah selesai? Semuanya sudah berakhir. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam 20 tahun. Salah satu anak laki-laki itu akan ditinggalkan tanpa istri. Hanya itu. Nan Gongxi. Jangan bertindak terlalu jauh. Kamu adalah orang yang menghamiliku. Bayi ini akan tumbuh dengan baik. Dan akan menyalahkanmu dasar pria tidak bertanggung jawab. Mereka tidak akan menyalahkanku. Chai Fencing. Ternyata aku benar tentang dirimu. Kau adalah binatang yang kotor dan gemar berselingkuh. Rahimmu seperti angkutan umum. Rahim kotormu itu tidak pantas untuk mengandung anakku. Berhenti di situ. Kontrak kita masih tersisa 29 hari. Kau tidak punya hak untuk membangkang. Apalagi yang kamu inginkan?
menahanmu di sini hari ini. Hanya agar kau sadar. Kau telah memadamkan sebuah nyawa. Kau adalah seorang pendosa. Ya, aku adalah pendosa. Aku tidak pantas mengandung Film anak was tuanan. translated and narrated Bisakah by kamu M melepaskanku Media. sekarang? Kudengar kau berada di depan pintu ruang bersalin, berjaga sepanjang malam, mengawasi orang lain melahirkan. Apakah kau cemburu? Aku memiliki anak-anakku sendiri, mengapa aku harus cemburu? Tentu saja. Ibu mana yang sehebat dirimu? Melahirkan anak kembar dari ayah yang berbeda. Hingga menciptakan keajaiban medis yang langka. Coba katakan padaku, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Kau bahkan tidak mati setelah semua itu. Jika Tuanan melihatmu bergumul di ranjang dengan pria lain dengan mata kepalanya sendiri, apakah dia ingin membunuhmu saat itu juga? Apa maumu sekarang? Tidak ada apa-apa. Hanya sekadar mengingatkanmu. Semua kesuksesanmu adalah milikku. Jika semua asetmu juga menjadi milikku, itu akan jauh lebih baik. Bagaimana menurutmu? Ada kabar tentang putra biologisku? Halo, nomor yang Anda tuju. The film was translated and narrated Bisakah by kau M punya Media. sedikit rasa malu? Cepat datang ke Hotel Nangong. Aku telah dibius. Aku mohon padamu. Ikuti aku. Berhenti meronta Kak Sin. Ikutlah denganku. Itu. Kak Sin. Kak Sin dibius saat perjamuan tadi. Aku membawanya ke rumah sakit. Lepaskan dia. Aku akan mengusut tuntas kejadian hari ini. Termasuk dirimu. Dan penggelapan aset Hevansing sebesar 10 juta yang kau lakukan. Tunggu saja di rumah. Aku akan meminta pengacaraku menghubungimu. Pergi. Kau orang bodoh yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal ini dengan benar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kau tidak menghasutku untuk melakukan ini, apakah aku akan jatuh ke tangan Nan Gongxi? Sialan. Nah. 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 Kau cukup pandai berakting. Dokter bilang kau tidak menderita kanker tenggorokan. Itu hanya keracunan. Apa? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu. Seseorang telah menaruh racun dalam makananmu sejak lama. Itu adalah neurotoksin langka. Itu menyebabkan kerusakan pada saraf laring rekuren dan mengeraskan otot di kedua sisi pita suaramu. Tapi Pejon memberitahuku. Aku menderita kanker tenggorokan. Kau percaya pada binatang itu? Apa kau begitu ingin mati? Hal ini, apakah ini berarti aku tidak perlu mati? Kau tidak akan mati. Cukup detoksifikasi perlahan. Benar kata orang-orang jahat, justru berumur panjang. Halo, Tuanan, adik Nona Nancy, terkena cacar air. Kami sedang di rumah sakit sekarang. apa?
Apakah kamu tidak memberikan vaksin pada Nancy? Vaksin apa? Kamu bahkan tidak tahu tentang vaksin. Apakah begini cara keluarga Nan membesarkan anak? Biar ku beritahu. Aku tidak tahu apa-apa soal vaksin, ataupun soal dia yang pernah kena cacar air. Kalian semua hanya tidak cukup mencintai Nancy. Jika begitu keadaannya, kembalikan Nancy padaku. Sudah kubilang, kau sedang bermimpi. Tunggu. Dokter bilang, tidak ada masalah serius. Berhenti menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Aku membuat keributan. Seandainya kamu memberikan vaksin pada Nancy, apakah dia akan menderita seperti ini? The film was translated and narrated Nah. by M Media. Kamu anakku bukan? Tidak apa-apa, jangan takut Nangsuan. Saat anakku masih sangat kecil, bibinya memberikannya kepada orang lain. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun ini. Anak ini sangat mirip dengan ayahnya. Saya minta maaf Nyonya, saya hanya terlalu merindukan anak saya. Kamu bilang, kamu mungkin ibunya. Ya. Bolehkah saya bertanya apakah anak ini kalian yang mengadopsi? Apakah dia memiliki tanda lahir berwarna merah? Bolehkah saya melihatnya? Saya mohon, tidak perlu melihat. Dia memang punya satu di pinggangnya. Itu tanda lahirnya. Anak ini sebenarnya selama berhari-hari aku telah membantu Nangsuan mencari ibu kandungnya. Karena kamu begitu yakin, mengapa tidak melakukan tes DNA? Baiklah. Kau sudah tahu sejak awal. Mengapa kau tidak memberitahuku? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan mempercayaiku? Tidak. Kamu tidak akan percaya. Kamu bahkan merasa jijik mendengar suaraku. Itulah sebabnya kamu ingin mencekikku. Itulah sebabnya kamu membiarkan Guowo menindasku sesuka hati. Bahkan saat aku berlutut di tengah hujan, kamu tetap acuh tak acuh. Kamu bahkan menendangku. Nan Gongxi, kamu sungguh kejam padaku. Begitu kejam hingga aku kehilangan semua harapan padamu. Jangan bicara lagi. Mengatakan ini padamu bukan agar kamu merasa bersalah. Ini untuk memberitahumu bahwa sejak hari kamu meragukanku dan berhenti mempercayaiku, kamu kehilangan hak untuk mencari putra biologismu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kamu tidak pantas. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau layak? Kau tahu kebenarannya, tapi tidak memberitahuku. Mengapa? Kau punya agenda tersembunyi. Kau ingin mengambil anak itu dan memilikinya untuk dirimu sendiri. Benarkah begitu? Katakan benarkah begitu? Tuan Nan, hubungan kita berakhir di sini. Tolong jangan mencampuri urusanku lagi. Hasil tes paternitas sudah keluar. Yang Qianzheng dan Nanzuan memiliki hubungan biologis, adalah anak kandungnya. Di mana ayah Nangsuan? Dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat saya hamil 6 bulan. Mengingat situasi keuangan Anda saat ini,
Mengingat situasi keuanganmu saat ini, bisakah kamu memberikan kehidupan yang diinginkan Nang Xuan? Saya akan bekerja keras. Bagaimana dengan ini? Tinggallah bersama kami untuk sementara. Ini akan membantu Nang Xuan terbiasa denganmu. Dalam beberapa hari lagi, kita akan melihat apa keputusannya. Tidak apa-apa juga, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo pergi. Tunggu. Kalian semua keluar dulu. Aku rasa aku sudah bicara dengan sangat jelas. Tolong Tuan Nan, jangan rebut anakku. The film was translated and narrated by M Media. Kau terus bilang ingin mencari putramu. Tapi justru menghalangiku. Mengapa? Apa kau begitu percaya diri? Apa kau pikir kau lebih hebat dari keluarga Nan? Apa kau pikir koneksimu lebih luas dari keluarga Nan? Jika anak kita tahu, kita bahkan belum tahu di mana dia berada, dan kita sudah saling serang. Apa yang akan dia pikirkan tentang kita? Nancy, Ibu, kenapa ibu baru datang sekarang? Nancy. Ibu sangat merindukanmu. Mengapa ibu memintaku datang? Ayah bilang hari ini adalah hari reuni keluarga. Kita bertiga akan membuat kerajinan bersama-sama. Ayah mengajariku cara memotong ini mengikuti tutorialnya. Apakah cantik? Cantik. Aku dengar, kalau kita melipat banyak sekali burung kertas, keinginanmu akan menjadi kenyataan. Tibu lipat juga ya. Lalu buat permohonan pada burung-burung kertas itu, supaya kita bisa menemukan kakak lebih cepat. Ayo pergi. Aku akan membawa ini ke kamar dulu. Untuk apa sebenarnya kamu memintaku datang ke sini? Bukankah baru saja kukatakan? Hari reuni keluarga. Pasangan yang sudah bercerai masih merayakan hari libur seperti ini. Selama kau menginginkannya. Setiap hari bisa menjadi hari reuni. Kapan kamu akan menikahi Hashishi? Apa yang kamu lakukan? Jelas sekali melakukan. Apa yang ingin kau lakukan saat kau masuk tadi? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu ya. Aku hanya ingin memelukmu. Aku tidak akan melakukan hal lain. The film was translated and narrated by M Media. Kita sudah sepakat dengan jelas untuk menempuh jalan masing-masing mulai sekarang. Kenapa kamu masih datang untuk memancing emosiku? Maaf. Aku kira kamu adalah Nancy. Itu alasan yang sangat lemah. Lihat telingamu merah.
Apa kau masih memiliki perasaan padaku? Nan Gongxi. Sepertinya sudah berkali-kali aku katakan. Setiap kali kamu menyakitiku dan menghinaku, hatiku sudah mati. Masih ada perasaan. Jangan terlalu percaya diri. Baiklah. Aku akan membuat sarapan dulu. Nanti kita pergi bersama untuk mengantar Nancy ke taman kanak-kanak. Ini untukmu. Aku tidak membutuhkannya. Aku harus pergi dinas untuk sementara waktu. Kartu emas ini untuk biaya hidup Nancy. Aku harap kau merawatnya dengan baik. Aku akan menjaga Nancy dengan baik. Tapi sudah kubilang aku tidak butuh kartu ini. Kalung ini sepertinya cocok untukmu. Jadi aku membelinya. Ini hadiah untukmu. Aku tidak butuh kebaikanmu. Sudah kubilang. Aku lebih suka kamu seperti yang dulu, berdarah dingin dan tak punya hati. Bahkan jika kamu melihat sesuatu, kamu akan menutup mata. Ibu, ayah. Aku sudah mengemas tas sekolahku. Ayo kita pergi ke sekolah. Ini cantik sekali. Apakah ayah yang memberikan ini pada ibu? Iya, Nancy. Kemari. Ibu, ini cantik sekali. Ibu harus menerimanya. Jika ibu menerima pemberian ayah, The film was translated itu akan membuat and BBC salah narrated paham. by M Itu Media. tidak baik. Lalu kita bertiga, tidak usah memberitahu BBC. Bukankah itu tidak apa-apa? Nancy. Yang ini, uang jajan dari ayah untukmu. Kau, beli saja apapun yang kau suka. Bilang saja pada ibu. Ayo pergi, Nancy. He fencing. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu sendiri. Aku hampir bertunangan dengan Tuanan. Tapi kesalahpahamanmu tiba-tiba terselesaikan. Takkan biarkan kamu jadi penghalang suksesku. Jadi sebaiknya kau mati saja. Selama kau mati, Tuanan hanya akan mencintaiku. Tolong aku. Para kepala departemen, rangkum pekerjaan hari ini. Tugas ini kuserahkan pada Xiaowang hari ini. Saya harap kalian semua bekerja sama, dan selesaikan ini dengan benar. Ada pertanyaan? Tuanan Nona Nancy baru saja menelepon. Dia bilang nyonya sudah 2 hari tidak pulang. Dia khawatir jika The terjadi film was sesuatu, dan dia translated menemukan and gelang yang Anda narrated berikan di by depan M pintu. Media. Batalkan rapat hari ini. Kita akan menjadwalkan ulang. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Tarik semua rekaman pengawasan yang tersedia. Kita harus menemukan He Fencing. Ya,
Tuanan, Fencing. 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 Apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Fencing, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Jangan takut. Hanya sedikit lapar. Baiklah, aku akan membawamu keluar. Hati-hati. Gongsi, Gongsi. Gongsi, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. The film was translated and narrated by M Media. Gongsi. Bagaimana keadaanmu? Kamu kehilangan banyak darah. Apa kamu akan mati? Aku tidak tahu. Aku hanya merasa sangat kedinginan. Jangan takut. Fencing. Aku menyelamatkan nyawamu. Bagaimana kamu akan membalas budiku? Katakan padaku, selama itu dalam kekuatanku. Fencing. Mengapa kamu menghalangi senjata tajam itu untukku? Aku tidak tahu. Itu seperti sebuah kebiasaan. Sebuah naluri. Reaksi refleks. The film was translated Fencing. and narrated by Kamu M masih belum Media. memberitahuku. Bagaimana kamu ingin membalas budiku? Apa yang kamu ingin aku setujui? Katakan padaku. Setiap bulan, kirimkan aku 2 dasi. Setiap bulan. Rajut 2. Sel. Dan kirimkan aku setelan jas. Tapi jika kamu melakukan ini, begitu kamu menikahi Hashishi, mereka akan salah paham terhadapku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Pikirkanlah baik-baik. Apakah yang kulakukan sepadan dengan balasanmu? Lebih baik kamu meminta hak asuh kedua anak itu. Tuanan. Nyonya. Tuanan. Nyonya. Ouyang. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Kamu sudah sadar. Bagaimana keadaanmu? Kondisiku sedang tidak baik. Dan kamu? Aku baik-baik saja. Tapi kamu. Dokter menyebutkan adanya efek jangka panjang. Benarkah begitu? Jangan-jangan maksudmu The film bahwa was kamu sekarang mengalami translated kemandulan. and narrated by M Media. Usiamu baru 26 tahun. Jika aku tamat, bukankah kamu akan menderita? Bisakah kamu bicara dengan serius? Lalu apa yang sebenarnya salah denganmu? Kamu benar. Sekarang kita berdua sama saja.
Tuan waktunya mengganti perban Anda. Letakkan itu. Biarkan dia yang menggantinya. Lebih baik jika perawat yang melakukannya. Itu lebih profesional. Aku menyelamatkan nyawamu. Kamu bahkan tidak mau membantuku dengan bantuan kecil ini. Aku saja yang melakukannya. Lukanya sangat panjang. Apa itu sakit? Cium aku. Dan rasa sakitnya akan hilang. Mengingat situasinya, bagaimana bisa kamu masih memikirkan hal itu? The Itu film was Malui. translated and Aku tidak narrated bisa by M mengendalikannya. Media. Tahan sedikit. Selesai. Terima kasih. Kamu masih belum memberitahuku. Apa sebenarnya efek jangka panjangnya? Persis seperti yang kamu pikirkan. Dokter mengatakan prostatku rusak. Itu bisa menyebabkan infertilitas. Dokter bilang itu hanya kemungkinan. Jika kamu mengikuti rencana perawatan, kamu pasti akan pulih. Dan itu tidak akan memengaruhi kehidupan pernikahan kita. Kalau begitu aku mendoakanmu dan hai Sisi. Agar bahagia selamanya dan dikaruniai banyak anak. Apakah kamu benar-benar ingin mendorongku menjauh? Pergilah untuk pemeriksaan besok. Aku telah menemukan dokter terbaik di dunia untukmu. Suaramu pasti akan pulih. Gongsi, ada apa denganmu? Mengapa kau ada di rumah sakit? Mengapa kamu ada di sini? Bibi memintaku untuk datang dan bertanya tentang pertunanganmu. Kalian berdua saja yang bicara, aku pergi. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Lagi pula aku berniat untuk menikah lagi. Tapi He Fansing berselingkuh darimu. Bagaimana bisa kau memaafkannya begitu saja? Dia tidak berselingkuh. Semua itu hanyalah kesalahpahaman. Ibu, mari kita akhiri topik ini. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. The film was translated and narrated by M Media. Nan Gongsi. Aku tidak pernah berjanji untuk menikahimu lagi. Bukankah ini hanya sandiwara? Atau kamu ingin aku bersama Hisisi? Dengan siapa kamu menjalin hubungan tidak ada urusannya denganku. Selama Anda tahu ini hanya sandiwara Tuan Nan. Ada apa di mana yang sakit? Ini. Kamu. Nan Gongsi, kau benar-benar tidak tahu malu. Nona Hai, 2 bulan kemudian. Tuan Nan sudah berbicara denganku. Saya juga sudah memeriksa rekam medis Anda. Kebetulan saya memiliki obat yang sangat manjur di sini, yang bisa menetralkan neurotoksin itu. Mana Hai, Anda mungkin ingin mencobanya. Saya yakin tidak akan lama lagi, sebelum suara Anda pulih sepenuhnya. Benarkah? Terima kasih. Namun obat ini cukup langka. Dan sangat mahal. Satu rangkaian pengobatan kemungkinan akan menelan biaya jutaan. Jutaan? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu?
Tuan Nan, saya akan membayar uangnya. Uang telah ditransfer ke rekening. Nona Hei, Tuan Nan mengatakan dia akan menanggung biayanya. Lupakan saja, aku tidak akan menjalani pengobatan itu. Tapi dia sudah membayarnya. Terima kasih. Aku akan mengembalikan uang ini padamu. Jika tidak, kamu bisa menawarkan dirimu saja padaku. Gongsi, kemarilah dan lihat daftar ini. Lihat apakah ada teman yang terlewat. The Mengapa film kamu was menyusun daftar? translated Untuk and daftar narrated undangan, by M. pertunanganmu Media. dengan Hishishi. Bukankah dia sudah memberitahumu, aku tidak akan bertunangan dengannya? Apakah kamu masih memiliki perasaan pada Hu Fanxing? Apakah kamu lupa bagaimana dia mengkhianatimu? Dia bahkan melahirkan anak haram untukmu, membuatmu menjadi bahan tertawaan. Kamu masih menyimpan dia di hatimu. Kamu adalah seorang ketua grup. Apakah kamu sudah memikirkan harga dirimu? Tahukah kamu bagaimana masyarakat kelas atas memandang skandal keluarga kita? Bagaimana mereka bergosip di belakang kita? Masalah anak itu hanyalah kesalahpahaman. Nan Xuan bukan putra biologisnya. Anakku dengannya tertukar tepat setelah lahir. Apa? Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Memikirkan bahwa seseorang tepat di depan hidung kita bisa menukar cucu tertua keluarga Nan. Kita harus menyelidiki. Anak itu harus ditemukan. Itu juga yang kupikirkan. Kumohon jangan abaikan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa soal hari ini. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkan ibuku membawa anak-anak kita pergi. Fanxing. Sebenarnya, untuk mencegahnya membawa anak-anak kita, aku punya rencana. Tapi syaratnya adalah kamu harus bekerja sama denganku. Rencana apa? Menikahlah lagi denganku. Dengan begitu Hishishi tidak akan bisa ikut campur. Ini hanya sandiwara. Selama kita bisa menipu ibuku dan Hishishi. Aku baru saja mendengar kalian bilang akan menikah lagi. Ayah ibu, apakah kalian akan menikah lagi? Nancy. Ibu dan ayah memutuskan untuk menikah lagi. Keluarga kita bertiga akan hidup bersama. Dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Nancy adalah gadis yang baik. ibu aku sayang ibu. Melihat ibu dan ayah bersama, membuatku sangat bahagia. Ayah aku juga sayang ayah. Mulai sekarang jangan salah paham lagi pada ibu. Ayah harus mencintainya dengan sepenuh hati. Keluarga kita akan bersama The selamanya. film was translated Kita akan and mendaftarkan narrated pernikahan by kita M. besok. Media. Bisakah kita tidak mendaftarkannya? Dengan orang-orang selicik, ibuku dan Hishishi. Jika kita tidak mendaftarkannya, kita tidak akan bisa membohongi mereka. Gongsi, apakah kau benar-benar akan menikahinya lagi? Ya, Apakah karena kau menginginkan hak asuh atas kedua anak itu, aku bisa melepaskannya? Gongsi, tolong jangan menikahinya lagi. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Jika aku kehilanganmu, bagaimana aku harus hidup?
Gongxi. Awas. Awas. Gongxi. Gongxi. Gongxi, apa kau baik-baik saja? Gongxi. Gongxi. Apa kau baik-baik saja? Gongxi. Gongxi. Fensin. Kamu baik-baik saja. Kenapa masih khawatir padaku saat ini? Lihat dirimu. Kau kehilangan banyak darah. Apa kau baik-baik saja? Fensin. Selama kamu selamat. Panggil ambulans. Ambulans, cepat panggil ambulans. Ambulans sudah dipanggil dan sedang dalam perjalanan. Gongxi, tetaplah bersamaku, Gongxi. Fensin. Mungkin ini adalah pembalasanku. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Fensin. Berjanjilah satu hal padaku, maukah kamu? Maafkan aku. Nan Gongxi, kau harus bertahan. Selama kau selamat, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bertahanlah, Nan Gongxi. Kamu pembawa sial. Terakhir kali Gongxi terluka karena kamu. Dan sekarang ini lagi. Aku minta maaf. Aku peringatkan kamu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Gongxi, aku tidak akan membiarkanmu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apa gunanya permintaan maaf? Kalau kamu minta maaf, apakah Gongxi bisa kembali? Qi Fensing, aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Kamu tidak punya hak berada di The sini. film was translated Kamu bahkan and tidak pantas narrated berdiri by di dekat M Nan Media. Gongxi. Kamu dengar aku. Nyonya, penyelidikan sudah selesai. Apakah penyerangnya sakit jiwa? Dia tidak. Itu hanyalah taktik untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tidak punya dendam pada Gongxi. Mengapa dia membunuhnya? Dia tidak berniat membunuh Tuan Nan. Dia mengincar Nona Hefansin. Nyonya, setelah 2 hari interogasi intensif, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa 2 hari yang lalu, seseorang membayar mahal untuk merenggut nyawa Nona Hefansin. Dia memiliki utang yang sangat besar. Itulah mengapa dia mengincar Nona Hefansin. Apa dia bilang? Siapa orangnya? Hei Sheshe, Apa? Aku tahu itu, dia. Apakah Anda salah? Bagaimana mungkin Shishi? Nyonya lihat. Ini catatan transaksi mereka. Pergi dan bawa Shishi kembali. Aku akan menginterogasinya sendiri. Ya. Apakah Anda sudah menemukan Hesheshe? Apa? Nyonya. Gawat. Hesheshe telah melarikan diri. Ini ditemukan saat menggeledah kamarnya. Surat yang dia tinggalkan. Saat kau membaca surat ini, Nan Gongxi pasti sudah hampir ajal. Sebenarnya aku berat untuk melepaskannya, namun dia menolak untuk mendengar. Dia menolak untuk bersamaku. Karena aku tidak bisa memilikinya. Maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Menghancurkannya adalah satu-satunya jalan. Nyonya Nan, dulu aku sangat mempercayaimu. Aku percaya kau bisa membantuku mendapatkan Nan Gongxi. Namun kau benar-benar tidak kompeten. Seandainya aku tahu, aku tidak akan melakukan sejauh ini. Mencuri kredit Hu Fensing. Berpura-pura menjadi penyelamatmu. Namun menanam benih perpecahan di antara kalian. Itu sungguh memuaskan. Saat aku terjebak dalam kebakaran itu bertahun-tahun lalu, kamulah yang menarikku keluar. Dan mengirimku ke rumah sakit. Ya, tapi saat kau membuka mata, orang pertama yang kau lihat adalah Heshisi. Terlebih lagi, dia bersikeras bahwa dialah yang The film menyelamatkanmu. was Jadi kau translated mempercayainya and dan narrated tidak by M mempercayaiku, Media. Fansing.
Aku minta maaf. Mataku telah dibutakan oleh usia. Selama bertahun-tahun ini, aku membiarkan Shishi menipuku sepenuhnya. Tidak apa-apa. Mari kita lihat, apakah ada hal lain dalam surat itu yang berguna. He Fencing, bukankah kau sedang mencari anak kandungmu? Kau belum tahu kan? Dia ada di tanganku. Akulah yang menukarnya. Anak itu bernama Yuan Bao. Aku telah mengatakan banyak hal buruk tentangmu padanya. Sekarang dia membencimu. Dan dia hanya akan mengabdi padaku di masa depan. Apa salahku sampai harus menerima ini? Kirim orang untuk menemukannya segera. Anak itu masih di tangan mereka. Jangan gegabah. Hubungi kami segera setelah menemukannya. Pergi-pergi. Anak itu pasti akan ditemukan. Gongsi juga akan baik-baik saja. Berdirilah. Ayo kita tunggu di sana. Dokter, bagaimana keadaannya? Ya, bagaimana keadaan putraku? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Anda harus masuk dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Nyonya Nan. Gongsi. Gongsi. Kumohon jangan pergi. Jika kau pergi, bagaimana kami harus hidup? Gongsi, tolong bangunlah. Gongsi. Bangunlah. Kita bisa kembali seperti saat kita masih muda. Asalkan kau bangun, aku akan menyetujui apapun yang kau mau. Bangunlah, Saudara Nan. Bukankah kau bilang bahwa kau akan pergi bersama kami untuk mencari putra kita? Sekarang, setelah kita memiliki petunjuk, tolong bangunlah agar kita bisa pergi bersama. Tolong bangunlah. Aku mohon bangunlah. Aku memohon The film padamu. was translated and narrated by M Media. Dokter. Dokter. Gongsi. Nyonya Nan, Gongsi sudah melewati masa kritis. Dia bisa segera dipindahkan ke bangsal biasa. Benarkah? Tapi aku jelas mendengar dokter berkata bahwa dia sudah. Kau pasti sedang bermimpi. Bagaimana kalau begini, habiskan dulu makananmu. Setelah itu, kita akan pergi menemuinya bersama-sama. Tidak, aku ingin pergi sekarang. Aku ingin pergi sekarang. Selama dia selamat. Selama dia selamat. Fencing. Keluarga Nan kami telah berbuat salah padamu. Aku minta maaf padamu. Apakah kamu punya rencana? Apakah kamu masih berencana untuk rujuk dengan Gongsi? Terlalu banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Pikiranku sedang kacau. Baiklah. Mari kita temukan Yuan Bao dulu. Shishi telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Sudah waktunya dia membayar semuanya satu persatu. Kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah lukanya masih terasa sakit? Tidak sakit. Hai Fencing. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Apakah itu masih berlaku? Apa maksudmu? Maafkan aku. Maukah kamu
Berhentilah menangis. Aku membuatmu khawatir lagi. The film was translated and narrated by M. Media. Kenapa kau begitu bodoh? Apa kau sadar bahwa dengan melakukan ini, kau bisa kehilangan nyawamu? Sudah kubilang. Itu hanya refleks. Aku tidak bisa mengendalikannya. Baiklah, jangan menangis lagi. Jika kamu terus menangis, kamu tidak akan cantik lagi. Tidak juga. Aku hanya merasa terharu. Kalau begitu sebagai imbalannya, beri aku 1 ciuman. Lanjutkan. Aku harap aku tidak mengganggu sesuatu. Kalian berdua bicaralah dulu. Aku akan pergi mengambil sup ayam. Tuan Nan, Nyonya. Kami sudah menemukan Hesheshe. The film was translated and narrated Bawa by dia M. ke sini. Media. Ya. Pergi. Aku pikir aku sudah lari cukup jauh. Aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu juga. Kamu telah melakukan begitu banyak kesalahan. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Semua ini demi wanita seperti He Fanxing. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, namun siapa sangka. Di mana Yuan Bao? Ingin tahu? Tentu. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi. Apa kau punya hak untuk menawar denganku? Jangan lupa. Yuan Bao ada di tanganku sekarang. Kau bilang dia ada di tanganmu. Tunjukkan buktinya. Lepaskan ikatanku. Aku akan menunjukkan buktinya. Baiklah, tapi jangan coba-coba menipuku. Aoyang lepaskan ikatannya. Berikan ponselnya. Jangan ada tipu muslihat. Halo, ingat. Jika aku tidak kembali hari ini, singkirkan anak itu. Apakah ini Yuan Bao? Ya. Namun jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku akan memastikan Yuan Bao tidak melihat matahari esok hari. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu dikubur bersamanya. Apa? Biar ku beritahu sesuatu. Aku paling benci diancam. Lalu bagaimana dengan Yuan Bao? Tidakkah kau peduli padanya? Dia adalah anak kandungmu sendiri. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Tidak ada ikatan emosional. Dia hanya seorang anak kecil. Kita selalu bisa punya anak lagi. Nan Gongxi, apa yang kamu katakan? Aku tahu persis apa yang kukatakan. Aoyang bawa dia pergi. Nan Gongxi, kamu adalah monster. Nan Gongxi, Aoyang cepat bawa dia pergi. Percayalah padaku. Aku punya rencanaku sendiri. Yuan Bao benar-benar mirip denganmu. Dia sudah lama sekali jauh dari kita. Dikurung oleh Hai Shishi. Dia pasti sangat menderita. Dia berhutang pada kita. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Ya. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana keadaan Yuan Bao sekarang? Jangan khawatir. Kami sudah melacak nomor ponsel pria itu. Selama Hisisi menghubunginya,
Ponselnya selalu dalam keadaan nyala. Kami pasti akan menemukannya. Ouyang sudah pergi ke lokasi. Itu bagus. Selama kita menemukan Yuan Bao dan memastikan keselamatannya itu sudah cukup. The film was translated and narrated by M Media. Yuan Bao sudah ditemukan. Orang-orang di dalam sudah dilumpuhkan. Namun, Yuan Bao mencengkeram meja dan tidak mau melepaskannya. Dia menolak untuk kembali bersama kami. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kirimkan lokasinya, aku akan segera ke sana. Tunggu. Aku ikut denganmu. Kamu belum pulih. Aku bisa pergi sendiri. Dia sudah terlunta-lunta di luar sana selama bertahun-tahun. Kita terlalu banyak berutang budi padanya. Sebagai ayahnya, aku harus pergi. Ibu ayah. Anak ini, Ibu ayah. Nancy tidak sengaja mendengar bahwa Gongxi terluka. Dia tidak bisa duduk diam di rumah. Dia bersikeras datang untuk melihat sendiri, agar hatinya tenang. Fansing, aku dengar kamu akan pergi keluar. Gongxi belum pulih. Kemana kalian berdua akan pergi? Yuan Bao sudah ditemukan. Namun setelah pergi begitu lama, dia agak waspada terhadap orang asing. Dia menolak untuk kembali bersama Ouyang. Fansing bilang dia akan pergi sendiri. Tapi aku adalah ayah anak itu. Aku harus pergi. Yuan Bao sudah ditemukan. Syukurlah dia sudah ditemukan. Syukurlah dia sudah ditemukan. Tuhan telah memberkati kita. Dia tidak membiarkan garis keturunan kita berakhir di sini. Siapa Yuan Bao? Nancy Yuan Bao adalah kakak laki-lakimu. Kakak sudah ditemukan. Aku ingin ikut dengan kalian untuk membawa kakak pulang. Baik. Mari kita semua pergi bersama untuk membawa Yuan Bao pulang. Yuan Bao sangat melawan kami tadi. Sekarang dia hanya duduk di sana sendirian. Tak menangis, tak ribut, tak bicara. Saat kami mendekatinya, dia memperlakukan kami seolah-olah kami tidak terlihat. Tidak apa-apa. Yuan Bao tidak akan menyakitinya. Ibu dan ayah membelikan ini untukku. Mau main bersama? Apa ibu yakin aku boleh? Tentu saja. Ibu dan ayah sudah mengajariku sejak kecil untuk senang berbagi. Tapi bermain kelereng sendirian tidak seru. Ayo kita ajak ibu dan ayah untuk bermain bersama kita ya. Tapi aku tidak punya ibu dan ayah. Orang-orang jahat di sini sangat kejam padaku. Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan bersama mereka. Apa? Ibu, ayah, ayo main kelereng. Datang. Belum lagi. Gadis itu benar-benar pintar. Dia mirip ibunya. Terima kasih sudah bermain denganku. Ini hari paling bahagia yang pernah kurasakan. Lalu di masa depan, apakah kamu ingin bahagia seperti ini setiap hari? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya ibu dan ayah? Mulai hari ini, kami adalah ibu dan ayahmu. Wanita ini adalah nenek kandungmu. Dan dia adalah kakak kandungmu. Bagaimana menurutmu? Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Apakah ibu akan mengadopsiku? Bukan adopsi. Kamu selalu anak ibu dan ayah. Itu adalah kesalahan kami. Karena kami kehilanganmu. Ayo kita pergi dulu. Aku akan jelaskan lebih lanjut di jalan ya. Ayo pergi. Ayo kita pulang. Hai Sisi. Bagaimana rencanamu menangani dia? Membiarkannya tetap ada. Hanyalah rencana cadangan. The film was translated Sekarang, and karena Yuan Bao narrated sudah by ditemukan. M Media. Tidak ada gunanya menahannya. Penjarakan dia. Dan buat semua perbuatannya menjadi konsumsi publik. Benar. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan konser kembalinya. Bukankah kamu suka bernyanyi?
Apakah mereka masih mau menerimaku? Serahkan itu padaku. Sempurna. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk mengurus akta nikah kita. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ibu ayah hari ini, kami berdua. Ibu ayah hari ini, kami berdua. Ingin tidur bersama kalian. Ingin tidur bersama kalian. Boleh ya? Boleh ya? Tentu saja kamu bisa. Tapi tempat tidurnya agak kecil. Kita harus berdesakan. Ayo. Ayo. Ayah mendengar bahwa ibu sangat pandai bercerita dengan pengantar tidur. Ayah. Hari ini aku akan menceritakan dongeng pengantar tidur tentang seekor rusa kecil. Pada zaman dahulu, ada seekor rusa kecil yang lucu sama lucunya denganmu.